Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini, mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, harta duniawi atau harta surgawi. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 6 ayat 19-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini berkata bahwa Ia memerintahkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, pasti tidak akan aman, saudara. Bahkan bisa rusak dan tidak dapat dinikmati. Yesus berkata bahwa kalau di sorga tidak ada ngengat dan karat, berarti di bumi ada ngengat dan karat yang merusaknya. Ngengat berbicara tentang kerusakan dari dalam, dan karat berbicara tentang kerusakan dari luar. Belum lagi pencuri yang membongkar dan mengambil barang yang bukan miliknya. Inilah resiko yang dapat saja terjadi. Simpanan kita bisa rusak, bisa kadaluarsa, bahkan bisa hilang. Saudaraku, saya berharap kita tidak salah memahami firman Tuhan. Sebab tidak ada maksud Tuhan melarang umatnya untuk bekerja, menabung, mempersiapkan dana darurat, atau untuk mempersiapkan masa depan. Dalam terjemahan New International Version, ayat ini berbicara, "Do not store up for yourself treasures on earth." Artinya, janganlah kamu menumpuk bagi dirimu sendiri harta di bumi. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa Tuhan tidak suka kalau umatnya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudaraku, Yesus tahu persis hati manusia. Apabila kita mengumpulkan harta atau uang dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri, maka hati kita akan lebih condong kepada harta itu. Manusia dapat lebih terpikat kepada uang atau kekayaan dan sanggup untuk menggantikan posisi Allah sebagai pusat kehidupan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, kata Tuhan. Apakah Yesus takut kalau kita lebih cinta uang atau harta daripada cinta kepada Dia? Saya rasa Tuhan Yesus tidak takut, saudara. Tetapi Tuhan Yesus khawatir bila umatnya lebih cinta harta di dunia ini, karena kita pasti akan binasa. Cinta akan uang bukan satu-satunya harta duniawi yang harus kita waspadai. Tetapi juga waspadalah terhadap cinta akan status, posisi, pujian, kehormatan, dan lain-lain. Semuanya memiliki kemampuan untuk menggoyahkan kesetiaan kita dari Tuhan. Untuk itu sangatlah penting kita belajar perbedaan antara harta duniawi yang sifatnya sementara dan harta surgawi yang sifatnya kekal. Agar kita tahu harta mana yang harus kita fokuskan. Karena semuanya itu menyangkut hati dan mengapa hati adalah faktor terpenting dalam menentukan masa depan kita. Kalau ada pertanyaan, kita lebih suka yang mana? Mengumpulkan harta dunia atau harta surgawi? Tentu jawaban yang terbanyak, kita lebih suka mengumpulkan harta surgawi. Nah, masalahnya apakah kita tahu cara mengumpulkan harta surgawi? Kalau harta duniawi tentu dapat mudah kita peroleh dengan bekerja, menabung, berdagang, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah cara kita mengumpulkan harta di surga? Yang pertama, tidak terikat kepada harta dunia. Ingatkah saudara tentang seorang muda yang kaya yang ditemui Yesus dalam Lukas 18 ayat 22? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Jujur saja saudara, dalam dunia ini uang sangat dominan menguasai semua kebutuhan manusia.
tetapi kita diingatkan agar hati kita tidak terikat kepada uang atau harta di dunia ini, karena banyak sekali pencobaan yang disebabkan oleh keinginan manusia yang menyebabkan kita jauh dari Allah, bahkan kehilangan keselamatan kita. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Matius 5 ayat 11-12 berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudaraku, tidak sedikit orang yang tadinya bukan Kristen, setelah menjadi percaya kepada Yesus justru menderita aniaya, seperti dibenci, dikucilkan, ditolak, atau difitnah. Tetapi firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Jadi, kalau kita mau mengumpulkan harta di sorga, tetaplah setia kepada Tuhan, saudara. Walaupun dunia menolak dan membenci kita, walau banyak kesulitan dalam melayani atau hambatan ketika mengabarkan Injil, tetaplah setia kepada Yesus. Dan yang ketiga, berbuat kebenaran seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa saja yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudaraku? Tetap berbuat baik sekalipun orang tidak baik dengan kita. Kasihilah musuhmu, pinjamkan uangmu kepada orang yang benar-benar tidak mampu, yang berarti kita tidak perlu mengharapkan balasan. Maka upah kita akan besar, kata firman Tuhan. Dan bermurah hatilah seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Lukas 6 ayat 22-36. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di surga dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus dan memuliakan namanya. Orang-orang yang menang dalam Tuhan pasti akan menerima upahnya di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajar kami supaya kami memiliki sikap yang benar terhadap segala harta di dunia ini dan melakukan segala kehendak Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga. Jauhkanlah daripada kami ya Bapa, cinta akan uang, ketamakan dan kesombongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.